pintunya kebuka. Mungkin OB-nya lupa kali nggak pintu. Gue gak nemuin apa-apa lagi. Saya nggak tahu kalau Pak Alek kembali lagi ke kantor. Saya pikir begitu Pak Alek keluar, Pak Alek langsung pulang ke rumah. Nggak apa-apa Rizka, kalau kamu mau pulang duluan silahkan. Kebetulan saya masih ada urusan yang harus saya kerjain dulu di kantor. Baik Pak. Oh ya, ruangan saya udah kamu suruh bersihin sama orang? Sudah Pak. Ya oke, kamu boleh pulang. Baik Pak, saya permis duluan. Gawat. Gimana nih? Itu pasti Om Alex. Pak Alex? Ada apa Rena? Mas Rizky sampai saat ini masih curiga dengan kematian Bu Lydia, Pak. Mas Rizky sering WhatsApp saya buat nanyain beberapa file milik Bu Lydia. Mbak Rena ngomongin sesuatu sama Om Alex. Jangan-jangan. Saya nggak tahu gimana cara buat nolaknya, Pak. Udahlah kamu nggak usah ambil pusing soal dia. Soal si Rizky itu. Diamin aja, biarin aja dia kayak gitu. Yang penting kamu harus bersikap biasa aja depan dia. Supaya dia nggak curiga kalau kamu terlibat dalam masalah ini. Kamu juga nggak perlu jauhin dia, tapi supaya kamu bisa terus gali informasi dari dia dan cari tahu apa aja bukti yang udah dia punya. Selama posisi saya masih aman, saya akan bantuin Pak Alex. Kamu gak usah khawatir, itu pasti saya jamin. Kamu pasti aman. Terima kasih, Pak. Saya permisi. Kamu orang yang disuruh Rizka buat beresin ruangan saya? Iya Pak. Semua sudah saya bersihkan. Permisi Pak. Mana ya file rekaman yang waktu itu? Rekaman apa yang dimaksud Om Alex? Gue jadi makin curiga.
Kamu ngapain masih di situ? Mbak Rena benar-benar keterlaluan. Beraninya dia selama ini hianatin mama dan nipu gue. Gue gak boleh gegabah. Gue harus tetap tenang. Karena misi gue buat jeblosin Om Alex ke penjara. Itu kan mobil Mas Rizky. Ngapain dia ngikutin aku diem-diem gitu? Mas Rizky ngikutin saya ya? Lama-lama saya ngerasa Mas Rizky neror saya terus deh. Saya bisa laporin perbuatannya Mas Rizky ke polisi karena udah bikin saya resah terus. Saya ngikutin Mbak Rena. Mbak, saya cuma sekedar lewat sini aja. Buktinya Mas Rizky jalan pelan-pelan di belakang saya. Pasti Mas Rizky lagi ngikutin saya kan? Mbak, ini tuh jalanan umum. Jadi wajar saya lewat sini. Bukan berarti saya ngikutin Mbak Rena. Kok Mbak Rena jadi nuduh saya? Terus kenapa Mbak Rena juga kelihatan takut banget melihat saya? Apa jangan-jangan ada yang Mbak Rena sembunyiin dari saya? Saya nggak nyembunyiin apa-apa kok, Mas. Saya buru-buru, Mas. Saya permisi. Gue yakin kalau Mbak Rena emang bersekongkol sama Om Alex dan Mbak Rena ikut terlibat dalam kasus kecelakaan Mama. Gimana caranya aku bicara dengan Mimi ya, supaya dia mau mempertimbangkan omongan Alek. Salah-salah bisa Mimi ngira aku berpihak sama Alek. Padahal aku cuma ingin kita lebih objektif untuk melihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Kita nggak bisa percaya sepenuhnya juga sama Lydia, karena biar gimana pun dia juga terlibat dalam pengalihan hartanya Pak Jaka. Jo, Rizky nelfon saya nih, Jo. Hah? Rizky nelpon Pak Bos? Apa jangan-jangan dia mau minta maaf kali soal kemarin Pak Bos? Coba diangkat Pak Bos. Ya udah saya angkat.
Halo, Riz? Gimana? Ada perkembangan? Om, saya bisa pastikan kalau Mbak Rena itu bekerja sama dengan Om Alex. Gini nih, kamu tenang dulu, calm down. Kamu tadi sempat rekam nggak pembicaraan mereka? Enggak Om, saya nggak sempat rekam. Tapi saya dengar sendiri kalau Mbak Rena ikut terlibat. Om, kita harus minta polisi untuk lanjutin kasus Mama dan ayahnya Putri. Maaf banget, Riz, itu belum cukup, Riz. Kita nggak bisa melaporkan seseorang hanya lewat kesaksian aja. Semua buktinya harus konkret. Kamu harus tahu itu. Om, kalau kita nggak cepat bertindak, lama-lama kasus ini bakal terlupakan. Dan Mama nggak bisa dapat keadilan, Om. Iya, Om ngerti ya. Halo? Halo, Rizky? Riz? Malah dimatiin teleponnya, Jo. Itu orang bener-bener ya. Emosinya tinggi banget Pak Bos. Nggak bisa mengendalikan emosi dia itu. Ya maklumin aja kali Pak Bos ya. Masih ABG. Silakan, Neng. Silakan, Bu. Makasih ya, Mami. Ibu aku minta maaf ya, Bu. Sekali lagi aku minta maaf, aku udah bohongin Ibu. Tapi aku beneran gak ada pilihan lain, Bu. Kamu udah sering bohongin ibu demi pangeran. Tapi untuk kali ini kamu bohongin ibu demi Pak Alex. Bu, sebentar, Bu. Tapi kan Om Alex itu... Cukup, Putri. Ibu udah gak mau denger kamu belain Pak Alex ya. Tapi kalau kamu masih mau belain Pak Alex dan gak percaya sama ibu, terserah kamu. Tapi kalau semuanya udah terungkap kebenarannya, kamu jangan pernah nyesel ya, Bu.